Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Rista Febrianti dengan NPM 1905041042 akan mempresentasikan yaitu dari solusi masalah yang terjadi selama pengamatan kemarin. Oke, langsung saja. Di sini ada dana rumah tinggal, yaitu ada 2 lantai yang berukuran 15 kali 11 meter persegi, pada lantai 2-nya berukuran 4 kali 3 meter persegi. Kemudian ada set lokasi. Set lokasi ini berlokasikan di Jalan Imam Bonjol, Gang Bayur 2, nomor 14, Kecamatan Kemiling, Kelurahan Sumberjo, Kota Bandar Lampung. Luas tanahnya 165 meter persegi, posisi rumahnya di utara bagian depan rumah, selatan bagian menghadap belakang, timur bagian kanan rumah, barat bagian kiri rumah, dan bangunan ini berada di dalam jalan gang. Meredesain rumah tinggal. Menurut kamus kata redesain berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari 2 kata yang digabungkan, yaitu dari re dan design, yang berarti merancang ulang atau merancang ulang produk dari produk yang sudah ada sebelumnya, menurut KBBI tahun 2008. Pada pengerjaan desain ulang kali ini, bisa dibuat sebuah renovasi ulang untuk ruang-ruang rumah tinggal yang dimana tidak sehat dan tidak nyaman menurut standar arsitektur. Pertama, pada ruang tamu 1 dan ruang tamu 2, di pencahayaan dan pengawaannya, setelah melakukan pengamatan yang dilakukan kemarin, masalah yang terjadi di pencahayaan dan pengawaan di ruangan ini adalah kurangnya sirkulasi cahaya dan udara yang menyebabkan jamur di dinding. Sehingga untuk meredesain ruang tamu 1 ini, yaitu pada jendela ruangan. Jendela ruangan sangat mempengaruhi masuknya cahaya dan penghawaan. Pencahayaan dan penghawaan pada jendela yang berfungsi sebagai inlet atau masuknya udara agar udara dapat mengalir di sekitar manusia tersebut untuk memperoleh rasa nyaman yang diharapkan. Sedangkan jendela yang berfungsi sebagai outlet mengeluarkan udara diletakkan lebih tinggi agar udara panas dalam ruangan dapat dengan mudah dikeluarkan. Jadi tingginya jendela pada rumah dapat meminimalisir bakteri yang berkembang. Di ruang tidur 1, ruang tidur 2, ruang tidur 3, pada pencahayaan dan penghawaannya, masalah yang terjadi pada pengamatan ruang tidur ini pada jendela juga, yaitu minimnya cahaya yang masuk pada jendela, sehingga cahaya yang diterima ruangan ini sama kecilnya dengan sesuai ukuran jendela itu, sehingga dibangunnya jendela yang berukuran lebih besar. Ruang samping rumah. Di sini pada pencahayaan dan penghawaannya, sini menggunakan kaca pada pintu dan jendela atas. Ini menggunakan jendela mati yang fungsinya sebagai sirkulasi inlet outlet ketika sedang ada di aktivitas memasak seperti memasak, mencuci piring, dan lainnya di dapur. Yang dimana pemasangan kaca mati ini di atas pintu membuat ruangan menjadi lebih luas dan menambahkan pencahayaan alami dan juga penggunaan pintu dari material kaca dan aluminium. Dan kemudian untuk mengurangi cahaya bisa menggunakan tirai roll. Lalu ke ruang tidur 4. Di pencahayaan dan penghawaan, masalah yang terjadi di ruang tidur 4 adalah paling utama, yaitu kurang pencahayaan dan penghawaan. Namun karena membuat jendela di dinding tidak ada dinding yang memadai, jadi dibuatnya lah skylight. Seperti ini, skylight. Ventilasi skylight ini berguna sebagai tempat pertukaran udara dan meningkatkan intensitas cahaya alami ke dalam ruangan. Di samping itu, skylight juga dapat mengurangi pemakaian listrik karena dapat mengurangi penyalanan lampu di siang hari dan mengurangi pemakaian AC. Dan untuk mengurangi pancaran sinar matahari, bisa menggunakan tirai roll. Untuk metode mengatur tirai roll ini bisa menggunakan manual dengan ditarik atau bisa menggunakan remote elektrik gitu. Tidak samping itu juga tirai roll ini berguna untuk
sebagai privasi selama beraktivitas di dalam rumah. Ruang toilet. Pada pencahayaan dan penghawaan. Pencahayaan di kamar mandi sebenarnya tidak terlalu bermasalah karena sudah sangat cukup terang. Tetapi pada meredesain ruangan ini dilakukannya penambahan roster 20 x 20 cm yang berjumlah 4 roster. Yang selain itu berguna penambahan pemasukan cahaya, juga tempat inlet-outlet udara di ruangan toilet ini. Dan memilih keramik lantai kasar Oscar berguna untuk meminimalisir lumut yang tumbuh. Lumut yang tumbuh juga bisa tumbuh karena ruangan yang kurang udara dan cahaya matahari, jadi pemasangan roster beton, kaca buram, dan lantai yang cepat kering mampu membuat kamar mandi sehat untuk digunakan. Seperti ini menggunakan roster dan kaca buram. Lalu adanya keramik lantai kasar Oscar Black Asia ukuran 30 x 30 cm. Lalu ke ruang gudang. Di pencahayaan dan penghawaan, pencahayaan di ruang gudang ini masih sangat memerlukan bantuan dari pencahayaan buatan, yaitu lampu. Sehingga untuk menghemat listrik, dibuat jendela sebagai tempat pemasukan cahaya alami yang datang ke ruangan. Dan pada penghawaan udara yang masuk juga, sehingga membuat ruangan tidak gelap dan tidak menjadi lembab. Jendela menggunakan jendela aluminium ukuran 107 x 128 cm. Nah, lalu lanjut ke mengatasi masalah dari bunyi. Kemarin kan sudah dilakukan pengamatan, lalu bisa disimpulkan bahwa mengatasi bunyi ini bisa menggunakan dari dorsal karet, dorsal busa, dan juga ada dari cat peredam suara. Dari dorsal ini, bunyi merambat melalui medium atau perantara. Dengan itu, untuk mengurangi bunyi yang masuk ke ruangan harus mengurangi celah dari bukaan yang ada. Jadi, solusi untuk meredam suara dapat menggunakan dorsal dari busa dan karet. Di samping itu, busa dan karet juga mempunyai bahan yang dapat menyerap bunyi. Seperti ini. Ini dorsal dari busa untuk diletakkan di bawah pintu. Lalu ini dorsal dari karet untuk mengurangi celah dari bukaan pintu ini. Lalu ke cat peredam suara. Cat ini dapat digunakan untuk mengurangi kebisingan suara di ruangan hingga 30%. Penggunaan cat polimer water-based juga bisa diaplikasikan pada atap rumah sehingga dapat mereduksi suara hujan. Selain itu berfungsi sebagai peredam suara. Cat jenis ini juga memiliki kemampuan dan mereduksi panas sehingga ruangan akan tetap dingin dan nyaman. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi UAS Fisika Bangunan kali ini. Jika ada kurang yang berkenan di hati, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.